Hashtag GreenPC jadi pilihan Acer ketika mereka merilis laptopnya yang satu ini. Bukan tanpa alasan, kayaknya Acer juga pengen mengkampanyekan supaya para konsumennya ini juga ikut menyayangi bumi. Iya, bumi juga harus disayangin, nggak cuma gebetan doang. Dari packagingnya aja, Acer Aspire Vero ini terbuat dari bahan yang 100% recyclable dengan tinta yang terbuat dari kedelai. Nggak cuma itu, separator antara laptop dan chargernya juga bisa dilipat dan dijadikan stand laptop. Sebuah hal yang kecil tapi berdampak ya. Laptopnya sendiri punya ukuran yang lumayan besar dengan desain yang masih bisa teriak, "Woi, laptop ini nggak biasa!" Material yang digunakan untuk bodi laptop ini terbuat dari 30% plastik PCR alias Post Consumer Recycled, jadi lebih ramah lingkungan. Material PCR yang dipakai ini juga enak buat disentuh, rasanya kayak ada tekstur halus gitu. Juga bintik abu dan kuning di seluruh badannya ini makin mengesankan kalau materialnya ini memang terbuat dari bahan daur ulang, neat banget. Ini warnanya emang begini ya, karena Acer nggak pakai proses pengecatan untuk Aspire Vero. Jadi warnanya terasa raw banget dan berkesan estetik. Menurut gue sih, ini warnanya lebih ke hijau ketimbang abu-abu. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Acer juga nggak mau ketinggalan memanfaatkan materialnya ini untuk branding dengan mengukir logo PCR di sebelah kanan bawah. Intel juga nggak mau ketinggalan dong buat nampang, jadi ada juga ukiran Intel Core di bagian kiri bawahnya. Kedua branding ini bikin tampilan makin keren ya, karena nggak ada stiker yang terlihat waktu laptopnya di posisi pemakaian. Jadi berasa clean banget. Ngomong-ngomong clean, top part dari laptop ini juga terasa clean, tanpa logo Acer besar di bagian tengah, hanya di deboss aja kecil di bagian atas. Secara build quality juga Acer Aspire Vero ini cukup oke, meskipun bagian layarnya ini masih terasa wobbly ya, tapi penggunaan normal sih nggak masalah. Hinge juga oke, ada di golongan keras yang sulit dibuka dengan hanya satu jari aja. Buat layarnya, bezelnya masih tergolong gendut ala seri Aspire nih, tapi nggak usah kecewa karena bezelnya masih termasuk proporsional buat layarnya yang berukuran 15,6 inci ini. Panel layarnya pakai IPS dengan resolusi 1920x1080 alias Full HD dan punya rasio yang konvensional 16:9 dengan refresh rate di 60 Hz. Udah cukup besar lah ini untuk kalian yang perlu multitasking secara mobile. Viewing angle pun oke, khas panel IPS lah ya. Paling yang perlu jadi catatan adalah tingkat akurasi warna dari laptop ini yang ada di level cukup aja. Dengan 65% sRGB, 48% Adobe RGB, dan 45% NTSC. Gue ngambil angkanya ini dari websitenya CNET yang akan gue cantumkan linknya di bagian deskripsi. Sebenarnya, menurut gue, layarnya ini bukan deal breaker buat kalian yang lagi nyari laptop untuk office works dan juga kerjaan-kerjaan kuliah atau sekolah. Buat nonton drama Korea juga masih oke. Drama dari Studio Dragon yang terkenal punya warna vibrant kayak Bulgasal, Startup, dan 2521 ini sih masih enak banget buat dilihat. Downfiring speakernya juga tergolong oke, nggak cempreng dan masih enak dipakai buat nonton, denger musik, atau main game. Di bezel atasnya ada webcam beresolusi 720 pixel HD dan dual built-in microphone dengan teknologi Acer Purified Voice. Ini adalah tes perekaman video dengan webcamnya dari si Acer Aspire Vero. Dia punya resolusi 720p di kondisi malam hari tapi dengan dua lampu yang menyala terang. Jadinya ini sebenarnya kondisi ruangannya cukup oke buat melakukan video conference. Dan ya, ini hasil yang bisa kalian dapatkan dengan mikrofonnya ada dua, lalu ada sebuah webcam HD 720p di atas sana. Urusan percolokan, di sebelah kiri ada port DC-in, RJ45, HDMI, dua buah USB A 3.2 dan sebuah USB Type-C 3.2. Sementara di sebelah kanannya ini ada Kensington lock, USB Type-A 2.0 dan juga sebuah jack combo audio. Gue pribadi akan lebih happy kalau untuk urusan power, Acer Aspire juga menyediakan port USB Type-C untuk charging. Jadinya kita hanya butuh satu batok charger atau satu kabel charger untuk banyak device. Sayangnya, untuk saat ini, Acer Aspire Vero masih mengharuskan kita menggunakan adapter bawaannya untuk charging. Keyboard yang disematkan sama Acer juga terbuat dari plastik PCR loh, sampai 50% pada keycaps-nya. Travel distance masih enak ala keyboard Acer dengan layout yang cukup menarik karena sudah mengusung full size keyboard.
Meskipun ukuran numpad di sebelah kanan ini jadi mengecil ya, nggak sama besar dengan keys utama lainnya. Keyboardnya ini punya backlight satu kecerahan berwarna putih dan ya, ada aksen yang unik juga nih. Acer ngubah huruf E dan R jadi kebalik untuk ngingetin penggunanya soal reduce, reuse, dan recycle. Tombol power juga menyatu dengan keys lainnya di pojok kanan atas. Tapi, berhubung dia punya layout full size, jadi nggak pernah sama sekali kepencet karena jauh dari keys yang kebanyakan orang pakai. Minusnya, keyboard ini ada pada tombol caps lock yang nggak punya indikator lampu terpisah, jadi nggak tahu caps locknya lagi on atau off. Oh iya, karena layoutnya yang full size, jadi penggunaan keyboard ketika ngetik itu nggak di tengah banget, agak cenderung ke sebelah kiri. Syukurnya, touchpad udah diletakkan agak ke kiri juga, jadi bisa dibilang sejajar tengah dengan keys utama. Di pojokan touchpadnya ada fingerprint sensor. Pengalaman gua pakai touchpadnya sih enak banget, licin, dan multi gesture-nya ini beneran bisa kepake. Terkait performance, kalian bisa expect sebuah performa harian yang oke lah. Unit yang gue pakai ini pakai Intel Core i5 1155 G7 prosesor dengan grafik unit Intel Iris Xe. RAM yang dikasih juga cukup untuk office works dan ngerjain tugas. 8GB DDR4 dual channel dengan 4GB yang onboard dan 4GB lainnya bisa di-upgrade. Storage yang dikasih juga sudah pakai SSD 512GB Gen 3 NVMe. Ini bisa kalian replace kalau mau di-upgrade ke penyimpanan yang lebih lega. Oh iya, Acer juga naruh sebuah software khusus yang dikasih nama VeroSense. Fungsinya adalah untuk ngubah mode performance atau mode eco. Pada mode performance, dia langsung full power, dan mode Eco Plus dia membatasi banyak hal yang berjalan di latar belakang, supaya konsumsi dayanya makin hemat jadi lebih sayang sama bumi. Sekarang kita akan bahas performanya, tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu ke kalian kalau ketika ngetes performa, gue pakai mode performance, supaya Acer Aspire Vero ini ngasih performanya yang paling pol. Skor Cinebench R23-nya ada di angka 5600 sampai 5700-an multi-core dan 1300 sampai 1400-an untuk single core. Laptop ini juga masih bisa ngasih angka yang lumayan stabil setelah Cinebench di run sebanyak 5 kali. Skor dari 3D Mark Firestrike juga masih tergolong oke untuk sebuah laptop harian, tapi jelas ini bukan gaming banget ya. Meskipun dipakai main game juga masih bisa, asalkan bukan game yang terlalu berat dan nggak disetting di rata kanan. Suhu permukaan ketika lagi testing juga tergolong aman meskipun gua taruh di mode performance. Paling yang lumayan berasa ada di kipasnya yang melaju kencang ketika dibawa testing. It's a good sign. Kalau kipasnya nggak muter, panas dalam dia nanti. Repot. Baterai yang disematkan oleh Acer di laptop ini adalah 48 Wh dengan 3 sel Li-ion yang diklaim bisa bertahan di 7,5 jam penggunaan standar atau 9,5 jam jika dipakai untuk media playback aja. Tadi gue ada nyinggung juga tentang VeroSense untuk ngatur mode performa, tapi nggak cuma itu aja karena VeroSense ini juga bisa melakukan pengaturan untuk pengisian dayanya. Kita bisa pilih antara charge full 100% atau ditahan di angka 80% untuk menjaga kesehatan baterainya dan mengurangi penggunaan daya. Acer juga nyebut upgradability sebagai salah satu kelebihan dari laptop ini, makanya mereka pakai baut plus standar, bukan baut aneh kayak Torx dan semacamnya untuk ngunci laptop ini. Tadi gue juga ada sebut RAM-nya ini ada 2 slot, satu udah fix dan satu lagi bisa diganti. Sementara untuk SSD-nya ini bisa kalian copot dan kalian ganti kalau kalian mau upgrade atau mau troubleshooting. Acer Aspire Vero ini dijual di harga 10 jutaan dengan an-nya yang cukup beragam. Tapi kalau kalian minat untuk go green dengan laptop ini, gue udah sediain link dengan harga terbaik yang bisa kalian klik di deskripsi di bawah. Overall, Acer Aspire Vero ini adalah sebuah laptop yang menarik banget buat gua karena gua dan keluarga ini pas banget lagi coba menerapkan 3R di rumah ini, reduce, reuse, dan recycle. Gua mulai memilah sampah-sampah yang organik dan non-organik. Sampah-sampah yang organik kita masukin ke lubang biopori dan sampah-sampah yang non-organik yang bisa didaur ulang itu kita bawa ke tempat penampungan sampah untuk didaur ulang. Jadi, keberadaan Acer Vero ini kayak sebuah hal yang wow, it's a green PC for sure. Gue berharap kedepannya Acer bisa ngembangin lini Aspire Vero ini sampai ke laptop yang punya performance tinggi dan juga color gamut yang oke. Jadi kebutuhan user profesional yang pengen laptopnya ini go green juga bisa terpenuhi dan diakomodasi. Oke, jadi itu pembahasan lain lagi buat Acer Aspire Vero ini. Buat kalian yang minat, linknya ada di deskripsi di bawah. Atau kalian yang mau pelajari lebih lanjut, gue juga ada nyediain link di deskripsi di bawah untuk kalian baca-baca lebih lanjut tentang Acer Aspire Vero ini. Gue Dian dari Main lagi sign out. Itu aja, subscribe buat yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Sayangi bumi. Sayangi mantan gak boleh.